Halo Milanisti, di video ini gue mau mencoba nih menjelaskan gimana format baru Champions League dari berbagai sumber. Karena ada kawan kita yang nanya di kolom komentar di video gue sebelumnya. Tapi kalau ada yang salah dari penjelasan gue, tolong dikoreksi ya. Simak terus videonya. Tapi sebelum gue bahas itu, gue mau bahas kekalahan AC Milan di kandang Bayer Leverkusen dengan skor 1-0. Jadi Paulo Fonseca udah menjelaskan tuh bahwa menurutnya AC Milan seharusnya mendapat penalti di menit-menit akhir saat melawan Bayer Leverkusen. Tapi dia tetap memuji penampilan timnya di babak kedua. Nah, kok gitu? AC Milan mengalami kekalahan kedua berturut-turut di Liga Champions saat mereka dikalahkan 1-0 sama Leverkusen di Bay Arena. Rossoneri bermain pasif di 45 menit pertama dan membiarkan tuan rumah mendominasi. Tetapi Milan bangkit setelah gol pembuka Victor Boniface dan Milan memiliki beberapa peluang bagus untuk menyamakan kedudukan gitu. Nah, wasitnya Sandro Sahar ini dikritik oleh Milanisti dan para pemain Milan setelah keputusannya untuk tidak memberikan penalti menyusul insiden yang melibatkan Ruben Loftus-Cheek, Alvaro Morata, dan Tammy Abraham. Nah, Paulo Fonseca berbicara nih kepada Sky setelah peluit akhir untuk mencoba memahami apa sih yang terjadi, tetapi tidak dapat memperoleh satupun poin dari wasit. Nah, bagaimana Anda menilai penampilannya? Dia ditanya gitu. Terus Fonseca jawab, penampilan yang paling saya sukai musim ini sejak saya berada di sini, terutama di babak kedua. Kami memainkan permainan yang fantastis. Kami menciptakan banyak peluang dan itu tidak mudah melawan tim seperti Bayer Leverkusen. Kami sedih, kecewa, tapi kami juga harus seimbang gitu dan memahami apa yang telah kami lakukan. Dan saya puas bukan karena hasilnya, tetapi karena keberanian dan cara kami bermain. Dia ditanya, apakah menurut Anda itu penalti di menit-menit akhir? Fonseca jawab, bagi saya yang aneh adalah VAR, tidak campur tangan. Bagi saya itu penalti. Mereka bahkan tidak melihat situasinya, tetapi saya merasa selama pertandingan bahwa wasit tidak memiliki keraguan terhadap kami. Saya tidak suka membicarakan wasit. Saya tidak ingin menjadi alasan, tetapi kami merasakan hal-hal ini. Itu yang dikatakan Paulo Fonseca. Kayaknya VAR tuh nggak kepake deh. Lagian aneh bener nih Fonseca. Masa cuma seneng lihat Milan main di babak kedua doang? Babak pertama itu padahal lumayan bagus ya. Aneh tuh pelatih gua. Boban tidak memberikan penilaian apapun atas penampilan AC Milan saat menghadapi Bayer Leverkusen. Boban tidak setuju dengan pendapatnya Paulo Fonseca mengenai pertandingan tersebut. Nah, AC Milan menelan kekalahan kedua secara beruntun di Champions League saat mereka dikalahkan 1-0 dari Leverkusen di Bay Arena. Lebih tepatnya, tim tuan rumah itu unggul lebih dulu berkat gol pembuka di menit ke-51 dari Victor Boniface. Kemudian Rossoneri berjuang keras untuk menyamakan kedudukan. Boban nih ya, yang baru saja beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang pandit football untuk Sky. Namun dia telah membuat namanya terkenal dalam hal-hal komentarnya gitu. Dan dia berbicara setelah Fonseca memberikan pendapatnya mengenai pertandingan waktu itu. Nah, komentarnya disampaikan dari Calcio Mercato. Kata Boban kayak gini, saya tidak setuju dengan analisis yang dibuat oleh Paulo Fonseca. Justru Bayer Leverkusen yang mendominasi pertandingan selama 60 menit. Kemudian setelah gol itu, Milan yang memaksakan diri. Saya pikir itu adalah pertandingan yang aneh. Sulit untuk dijelaskan, tetapi saya tentu tidak akan menyebutnya fenomenal seperti yang dilakukan Fonseca, yang pada akhirnya Milan kalah. Setelah gol tersebut, Milan sedikit membebaskan diri gitu. Mereka secara mental, nah, mengambil keberanian dan menciptakan sesuatu dalam fase menyerang. Namun pada 1 jam pertama, 60 menit pertama, Milan benar-benar didominasi sama Leverkusen, bermain hampir hanya di lini pertahanan. Jadi kekalahan itu bukanlah kesialan. Bayer Leverkusen pantas mendapatkannya untuk 1 jam pertama pertandingan. Ya elah, jangankan Boban yang bilang kayak gitu,
mas-mas pandit di sini juga sama kayak Boban, iya nggak sih? Penampilan AC Milan saat kalah dari Bayer Leverkusen ini menimbulkan berbagai opini, termasuk Fabio Capello yang mengungkapkan keraguan atas apa yang dia lihat. Milan menelan kekalahan kedua dalam 2 pertandingan Liga Champions saat mereka kalah 1-0 dari Bayer Leverkusen. Tapi itu merupakan sebuah pertandingan yang penuh dengan kontroversi. Saat anak asuh Paulo Fonseca merasa kurang beruntung karena tidak mendapatkan setidaknya 1 hadiah penalti. Meskipun begitu, fakta dari pertandingan ini adalah bahwa Victor Boniface mencetak satu-satunya gol di awal babak kedua setelah tim tuan rumah mendominasi di 45 menit pertama. Gol pembuka tersebut memancing respon dan Rossoneri menciptakan beberapa peluang di setengah jam terakhir. Tapi tidak ada yang mampu memanfaatkannya. Nggak ada yang manfaatkan. Nah, Capello yang meliput pertandingan bersama Boban yang memiliki beberapa kata-kata yang sangat-sangat keras tentang penampilan tersebut sebagai pandit gitu ya. Dan penilaiannya disampaikan oleh Milanius. Katanya gini, Milan memiliki beberapa peluang besar di babak kedua. Setelah gol Bayer, tim bangkit. Namun Anda tidak bisa selalu kebobolan untuk memberikan reaksi gitu. Saya secara khusus akan menganalisis bagian pertama pertandingan, memahami mengapa kami tidak ada berada di lapangan, mengapa membiarkan Bayer Leverkusen menjadi penguasa lapangan dan menciptakan begitu banyak peluang mencetak gol, karena Maignan menggagalkan begitu banyak tembakan. Mereka muncul di depan gawang dan melakukan tembakan melebar. Di babak kedua ada sesuatu yang hilang. Tim ini membuat saya ragu. Ini tambahannya nih ya, ada masalah di sisi sayap. Jadi mungkin bermain dengan 3 pemain di lini tengah akan membantu untuk menyaring lebih banyak. Ketika mereka memulai lagi, ada barisan 4 pemain yang sangat jauh ke depan dan 2 gelandang doang sih. Saya pikir bermain dengan 3 pemain dapat meningkatkan permainan gitu. Nah, masuknya Alvaro Morata telah memberikan dorongan bagi rekan-rekan timnya. Ketika Anda memiliki pemain seperti dia, Anda ingin memberikan sesuatu yang lebih, membuat perbedaan. Dan kemudian mari kita beri Leao sebuah peringatan. Saya pikir itu adalah hal yang paling sulit dan di atas segalanya. Saya tidak menyukai satu hal dari Rafael Leao. Dia melakukan gestur setiap kali dia memulai pertandingan dan ketika dia tidak menerima bola. Omelin aja tuh Pak Rafael Leao. Tuman tuh dia lama-lama. Kelakuannya bikin pemain AC Milan tuh merasa nggak enakan gitu. Terus Tijani Reinders berbicara kepada media setelah kekalahan 1-0 AC Milan dari Bayer Leverkusen, menyatakan bahwa sangat disayangkan mereka tidak dapat mengkonversi peluang yang mereka miliki gitu, termasuk 1 peluangnya di babak kedua. Tijani Reinders bermain sebagai gelandang yang lebih maju karena Alvaro Morata memulai dari bangku cadangan gitu ya, tapi dia melewatkan beberapa peluang bagus, termasuk ketika dia berada di depan gawang yang seharusnya dikonversi Milan, setidaknya 1 dari peluang mereka. Namun Reinders menekankan bahwa masih ada hal positif yang dapat diambil dari penampilan yang ditanyakan tentang pertandingan tersebut. Dia ditanya nih, di babak pertama kami tidak memainkan permainan kami memberi mereka terlalu banyak ruang dan peluang. Di babak kedua kami memainkan permainan kami. Satu-satunya hal yang kami sesali adalah kami tidak mencetak gol, yang sangat disayangkan. Gitu katanya. Milan akan menghadapi Fiorentina nih berikutnya nih, yang dijadwalkan pada hari Minggu. Dan tujuannya adalah meraih 4 kemenangan liga berturut-turut. Sayang banget ya, seperti yang dikatakan di Reinders, mereka tidak dapat membalikkan tren di Champions League. Lo udah pada tahu belum sih? Adiknya Tijani Reinders, si Eliano Reinders, udah jadi warga negara Indonesia bareng Mes Hilgers. Makin mantep aja nih timnas Indonesia. Aduh, lah kok gue malah jadi bahas timnas Indonesia nih. Maaf ya. Seru banget soalnya. Lanjut.
Wasit Sandro Sacher telah dikecam oleh banyak Milanisti dan pemain AC Milan setelah keputusannya dalam kekalahan dari Bayer Leverkusen. Ini Milan telah dihukum oleh keputusan wasit yang tidak dapat dipahami dan kurangnya intervensi VAR sejak mereka kembali ke Liga Champions, dan itu terjadi lagi malam itu ya. Nah, pada menit-menit terakhir pemain Leverkusen Hincapie jelas-jelas menginjak Ruben Loftus-Cheek, tapi wasit Sacher nggak meniup peluit untuk pelanggaran. Kurangnya intervensi VAR juga tidak dapat dijelaskan mengingat tayangan ulang menunjukkan bahwa injakan itu berada di garis. Para pemain Milan juga berteriak meminta penalti ketika Tammy Abraham dilanggar di kotak penalti sama Tapsoba. Tetapi keputusannya wasit asal Swiss itu di lapangan tidak memberikan penalti tetap berlaku. Meskipun menunjukkan bahwa bek Leverkusen tersebut tidak mendapat bola dan melakukan kontak dengan pemain tersebut gitu. Nah, beda lagi waktu Alvaro Morata. Bahkan Alvaro Morata sempat teriak saat dia tampaknya menyambut umpan silang rendah dan kemudian ditendang nih di bagian belakang kaki sama Jonathan Tah. Tapi tidak ada lagi yang terjadi gitu. Nah, beda lagi nih. Dorongannya Tapsoba tepat banget ke mukanya Theo Hernandez. Itu bisa dapat kartu. Tapi itu juga nggak ada keputusan apa-apa gitu dari wasit. Aduh, buset dah nih wasit. Gregetan nggak sih lu sama ini wasit? Tapi ada aja tuh yang bilang ya, itu mah bukan pelanggaran. Ya, biji mata lu meletak. Ini kinerja wasit asal Swiss Sandro Sacher selama pertandingan Liga Champions AC Milan melawan Bayer Leverkusen itu mendapat kecaman nih dari media Italia. Sejak kembalinya AC Milan ke Liga Champions sering banget tersiksa dan dihukum sama keputusan yang tidak dapat dimengerti oleh para wasit dan kurangnya intervensi dari tim VAR. Dan hal itu terjadi lagi saat beberapa keputusan tidak menguntungkan buat Milan. Tammy Abraham jatuh di dalam kotak penalti, di kotak penalti Leverkusen di babak pertama, tapi nggak ada hukuman. Theo Hernandez terlihat ditabok mukanya sama Tapsoba. Kemudian di akhir pertandingan Ruben Loftus-Cheek terlihat seperti diinjak oleh Hincapie di garis kotak penaltinya Bayer Leverkusen. Corriere della Sera dan La Gazzetta dello Sport itu telah menilai kinerja wasit dan setuju bahwa dia membuat keputusannya setidaknya satu keputusan yang salah deh. Corriere dello Sport kasih nilai 5 dari 10. Permainan Sacher tidak brilian, ada sesuatu yang membingungkan terutama tentang pelatih. Beberapa pelanggaran yang dipanggil, yang lain enggak. Untuk semua orang, tackle Hincapie terhadap Loftus-Cheek yang tampaknya berada di luar kotak penalti, namun tumit pemain Rossoneri itu mengenai garis gawang dan sang pemain itu akhirnya berada di atasnya gitu. Lah, beda lagi sama La Gazzetta dello Sport. Kasih nilai 5 juga. Mereka bilang gini, tidak ada kartu kuning untuk tamparan Tapsoba kepada Theo Hernandez. Pada babak kedua, Tammy Abraham kehilangan keseimbangan di dalam kotak penalti. Tapi kontak tersebut tidak berubah penalti. Aneh ya? Nah, tambahannya kayak gini, kontroversi mengenai pelanggaran terhadap Ruben Loftus-Cheek di menit-menit akhir, Hincapie menyentuh kakinya lebih banyak daripada nginjek bola gitu. Pemain Inggris itu berada di garis kotak penalti, tapi intensitas seutuhnya dinilai rendah dengan VAR melakukan intervensi. Ya itu bukan penalti. Lagian tumben banget nih media Italia kasih respon keras. Kayak gini tuh jarang-jarang terjadi loh. Tumben akur. Setelah kebangkitan yang baik di Liga Italia Serie A, ada kegembiraan menjelang pertandingan melawan Bayer Leverkusen untuk melihat seberapa jauh AC Milan telah berkembang. Dan meskipun mereka kalah, terdapat banyak hal yang dapat diperbincangkan. Bisa diobrolin gitu. Nah, La Gazzetta dello Sport memiliki berita 2 halaman yang berjudul Milan dikalahkan, namun sayang sekali. Mereka kalah di Leverkusen dengan membuang terlalu banyak kesempatan dan di akhir pertandingan yang seharusnya mendapatkan hadiah penalti dan banyak peluang yang terbuang. Setelah 2 pekan yang menarik,
Milanisti penasaran nih untuk melihat bagaimana Milan bermain melawan tim yang bisa dibilang memiliki performa terbaik di Eropa musim lalu gitu ya. Babak pertama berlangsung dengan malu-malu gitu dan nggak akurat, nggak jelas. Tapi di menit 51 setelah gol pembuka dari Boniface, tim asuhan Paulo Fonseca mulai langsung tancap gas gitu. Milan terus menekan lini pertahanannya Leverkusen hingga akhir pertandingan. Tapi itu setelah gol yang membuat mereka tertinggal. Nah, masuknya Alvaro Morata mengubah keadaan. Dan mungkin aja terjadi sebuah tendangan penalti di akhir pertandingan untuk Ruben Loftus-Cheek, pelanggaran Loftus-Cheek. Dalam hal penampilan individu, masih terdapat keraguan mengenai Ruben Loftus-Cheek yang dimainkan sebagai pemain yang lebih dalam. Sedangkan Tijani Reinders itu terlalu banyak bermain lebih ke depan gitu. Nah, Theo Hernandez dan Rafael Leao juga masih berada di bawah performa terbaiknya dibandingkan beberapa pertandingan terakhir di Serie A. Beda lagi nih sama Emerson Royal yang masih kesulitan. Namun, Yusuf Fofana merupakan seorang raksasa dan menunjukkan bahwa dirinya itu mampu membawa bola dengan gigih ke depan. Sementara itu, Paulo Fonseca yang bukan merupakan seorang manajer yang biasanya mengomentari kesalahan wasit, mengungkapkan rasa frustasinya. Ampun. Sekarang udah berakhir, udah kelar nih. Nggak ada jalan lagi untuk kembali untuk mengubah keputusan ini dong. Dengan Milan sekarang harus memikirkan masa depan dan membalikan keadaan di Liga Champions. Nah, Milan harus mengalahkan Club Brugge di matchday ketiganya dan mengambil hasil poin laga tandang ke Real Madrid matchday keempat di Champions League. Masih lama itu. Nah, kalau lawan klub Brugge masih aja kalah, fix Milan di Champions League 2024-2025 dengan format barunya ini cuma sebagai tim hore doang. AC Milan memiliki 0 poin dari 2 pertandingan Liga Champions, tapi merupakan pertandingan yang sulit di atas kertas dan masih ada 6 pertandingan tersisa untuk dimainkan. Jadi, dimanakah harapan Milan untuk lolos di babak kedua, babak kualifikasi Champions League dengan format baru? Ini gue jelasin. Pertandingan Milan dimulai dengan kekalahan kandang 1-3 melawan Liverpool di mana tuh mereka kalah telak di San Siro. Dan kekalahan tandang 1-0 melawan juara Jerman Bayer Leverkusen di Bay Arena. Nah, masa iya sih Milan nggak dapat 1 poin pun dari sisa 6 pertandingan tersisa di Champions League. Namun bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk dapat melaju dalam sistem liga terbesar dengan sistem yang baru gitu. Tentang format baru ini telah menguraikan bagaimana cara kerja Liga Champions yang baru sebelum musim dimulai. Tapi dalam hal mencapai babak sistem gugur, hal yang paling gampang untuk dijelaskan adalah 8 tim teratas di liga akan lolos secara otomatis ke babak 16 besar gitu. Terus tim yang finish di peringkat ke-9 sampai 24 itu akan bertanding lagi dalam playoff fase knockout 2 leg untuk mengamankan jatah mereka ke babak 16 besar berikutnya. Nah, gimana nasibnya tim yang finish posisi klasemen 25 sampai 36? Angus udah cabut nggak ada. Nah, nanti tim yang finish di peringkat 9 sampai 16 akan diunggulkan dalam undian babak playoff atau bertindak sebagai tim tuan rumah duluan. Berarti yang posisi klasemennya di 17 sampai 24 itu jadi away, laga tandang dulu. Nah, gimana dengan 8 klub yang posisinya 1 sampai 8? Ya, mereka tinggal nunggu hasil dari tim-tim yang dari peringkat 9 sampai 24 lolos ke babak selanjutnya yang harus main lagi dengan 2 kali main laga tandang. Nah, nanti yang menang dari mereka kan cuma sisa 8. Ketemulah mereka ini dengan tim yang posisinya 1 sampai 8 gitu. Wah, gila, capek banget tuh pemainnya asli. Gimana nggak ngeluh coba? Yang timnya ada di posisi 9 sampai 24 itu harus main 2 kali lagi sebelum ketemu peringkat 1 sampai 8. Pantes aja ada beberapa pemain yang ngeluh sama jadwal pertandingan. Mending didengerin sama UEFA. Lah ini gua rasa mah kagak.